Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Dwi Fajarini dari kelas MI 1B. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan topik algoritma pemrograman. Nah, presentasi ini bertujuan untuk mengulas kembali konsep dasar algoritma, tahapan perancangan, berbagai struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan, serta mengenai berbagai paradigma pemrograman demi memperkuat pemahaman kita tentang korelasi dalam dunia informatika. Disimak ya. Apa itu algoritma? Nah, di sini algoritma itu adalah urutan langkah-langkah sistematis dan logis yang terstruktur dan terbatas untuk menyelesaikan masalah. Algoritma adalah resep yang memberitahu komputer cara menyelesaikan tugas. Ciri-ciri algoritma yang baik yaitu terstruktur, terbatas, memiliki masukan, dan menghasilkan keluaran, serta efektif dan umum. Apa sih pentingnya algoritma itu? Nah, di sini algoritma itu adalah jantung ilmu komputer. Langkah sistematis dan logis, menyederhanakan pemecahan masalah, serta mendeteksi kesalahan dan meminimalisasikan keeroran atau kesalahan. Gimana tahapan merancang algoritma? Nah, di sini itu ada 6 tahapan, yaitu memahami masalah, membaca soal, menentukan input, proses, dan output yang diminta. Nah, dan yang kedua itu ada menganalisis masalah, memecah masalah menjadi bagian kecil, dekomposisi, dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, dan yang ketiga itu ada menyusun algoritma, menyajikan hasil analisis ke dalam langkah-langkah yang jelas, dan dimana bisa dalam bentuk narasi, VS Code, atau flowchart. Dan yang keempat itu ada mengimplementasikan algoritma, dimana menerjemahkan algoritma ke dalam kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti C++, Java, Python. Yang kelima itu ada menguji dan mengevaluasi algoritma, dimana itu tuh melakukan pengujian untuk memastikan algoritma berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan yang keenam itu yang terakhir ada mendokumentasikan algoritma tersebut. Nah, di sini ada jenis-jenis algoritma, yaitu algoritma sekuensial atau linear, yaitu instruksi dilaksanakan berurutan satu persatu dari awal hingga akhir, cocok untuk masalah yang sederhana. Nah, dan yang kedua itu ada algoritma percabangan, yaitu selection, program membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi atau masalah. Nah, dan yang ketiga itu ada algoritma pemrograman atau yang biasa disebut looping. Ini tuh melakukan eksekusi kode program berulang kali, lebih efisien untuk tugas yang memerlukan perulangan. Jenisnya itu seperti for, while, dan do while. Dan jenis contoh yang algoritma percabangan tadi itu ada if dan else. Nah, di sini ada yang namanya struktur dasar pemrograman. Bagian ini membahas evolusi bahasa pemrograman dan struktur kontrol dalam kode. Di mana evolusi bahasa pemrograman itu contohnya ada machine language, yang dimana bahasa mesin dari biner 0 dan 1. Program ditulis langsung dalam bahasa mesin. Dan yang kedua itu ada assembly language, yang dimana menggunakan lebih dari bahasa mesin tapi masih low level. Nah, dan yang ketiga itu ada bahasa tingkat tinggi generasi awal, fokus pada percabangan, perulangan, dan berorientasi pada masalah spesifik seperti ilmiah atau bisnis. Nah, yang keempat itu ada evolusi paradigma imperatif, dimana ini tuh sekali lagi cabang-cabang yang lainnya yang menentukan evolusi paradigma imperatif. Nah, di bagian ini ada struktur kontrol, alur kontrol C++, dimana alur kontrol itu adalah peran penting
dalam pemrograman untuk mengendalikan urutan eksekusi instruksi. Nah, ini tuh ada jenis alur kontrol. Yang pertama itu ada sekuensial atau urutan, setiap pernyataan dieksekusi berurutan dari atas sampai ke bawah. Dan yang kedua itu ada selection atau percabangan, yaitu mengambil keputusan berdasarkan kondisi seperti if else, dan percabangan bersyarat. Dan juga ada switch, percabangan multikondisi yang lebih ringkas. Dan yang ketiga itu ada iteration, perulangan atau looping. Nah, di sini ada jenis alur kontrol. Yang pertama itu ada sekuensial atau urutan, yang dimana setiap pernyataan dieksekusi berurutan dari atas sampai dengan ke bawah. Dan yang kedua itu ada selection, percabangan, mengambil keputusan berdasarkan kondisi seperti if else, percabangan bersyarat. Dan yang lainnya itu ada switch, yaitu percabangan multikondisi yang lebih ringkas. Nah, yang ketiga itu ada iteration atau perulangan, dimana ini tuh menjalankan instruksi berulang kali seperti for, while, atau do while. Nah, yang keempat itu ada jump atau lompatan. Ini tuh untuk melewati perulangan atau keluar dari blok seperti break atau continue. Di sini tuh ada paradigma pemrograman lanjutan, yang dimana ada procedural programming yaitu PT, yaitu fokus alur langkah demi langkah menggunakan prosedur fungsi. Dan yang kedua itu ada kelebihan, mudah dipahami, lebih sistematis, mudah debugging, dan kekurangannya itu kurang fleksibel untuk proyek besar atau popularitas terbatas. Dan yang kedua ini ada struktur programming, yaitu teknik penulisan program yang bertujuan agar kode jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Dan tujuannya itu meningkatkan keterbacaan readability, mempermudah debugging, dan meningkatkan penggunaan ulang. Dan ada prinsip utamanya, yaitu hanya menggunakan 3 struktur kontrol dasar, yaitu sequence, selection, dan iteration. Dan ada juga karakteristiknya, yaitu memecah masalah besar dan keterbatasan tinggi. Nah, yang perlu kalian ingat dari penjelasan saya tadi, itu kunci dari pemrograman yang efektif adalah melalui 6 tahapan perancangan algoritma yang sistematis, mulai dari memahami masalah hingga mengimplementasikan dan mendokumentasikannya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai materi algoritma dan pemrograman. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton dan menyimak video saya. Saya ucapkan maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan.